Halo, selamat pagi. Ya, Bagaimana ya bisnis saya bisa tetap jalan, tetap untung, tapi saya nggak ada di situ. Tanpa kehadiran saya, bisnisnya tetap jalan. Ya, ada dua goal yang ingin saya berikan kepada para business owner. Bagaimana membuat usaha UMKM itu bertumbuh. Yang kedua adalah bisnis itu bisa autopilot, bisa tetap jalan tanpa kehadiran pemilik. Ya. Ini goal yang menjadi target saya ketika saya mendampingi UMKM. Nah, sebelum kita bahas formulasi apa yang kita bangun, ada beberapa permasalahan yang biasanya saya temuin di dalam UMKM. Ya. Masalah yang paling umum adalah bisnis ini nggak bisa hidup tanpa kehadiran pemilik usaha. Ya, harus ditungguin. Bisnisnya dibangun dari kecil, makin hari makin besar, besar dan bisnisnya nggak bisa ditinggal. Apakah Anda berada di problem ini? Nah, yang kedua adalah manajemen keuangannya itu carut marut. Jadi nggak ada antara rekening pribadi sama rekening usaha bercampur. Ya. Sehingga kadang-kadang kita ngambil keputusannya salah. Kita mau investasi ternyata belum bayar THR. Kita mau buka cabang ternyata uang sewanya kepakai. Ya. Kita ngerasa ada duit ternyata itu beban yang lain. Secara pencatatan ada, tapi secara uang nggak ada. Ini banyak terjadi gitu ya. Ya, misalnya jualannya banyak, duitnya nggak ada. Ya, lebih banyak ke persediaan. Selanjutnya masalah yang timbul di UMKM itu adalah sulit ngatur SDM. SDM keluar masuk, ya, cekcok terus dengan SDM. Mungkin Anda seperti itu gitu ya. Jadi ketika owner datang ya masa bodoh yang penting gue kerja. Kita ngerasa bahwa ini usaha kok nggak nyaman ya, nggak ada romantis-romantisnya ya gitu. Masalah yang berikutnya iklan. Ya. Iklan yang efektif itu seperti apa? Atau kita tahunya bahwa saya akan pasang iklan ketika omset saya turun. Ketika kok mulai sepi, kita nggak punya program, bahkan kita nggak tahu iklan yang paling efektif itu yang bagaimana. Bayar influencer, pasang di majalah, harus nyebar brosur atau seperti apa. Tahu. Dan yang iklannya juga nggak tahu. Selalu bicaranya produk aja ya, produk. Bisnis udah di atas 10 tahun, kita masih iklannya jualan produk. Yang terjadi juga perang harga. Ya. Kita jualan dengan harga katakanlah 20.000, kemudian kompetitor datang ke 18.000. Kemudian tamu kita sepi. Sebelah buka lagi jualan harga 17.000. Sama-sama jual ayam, harganya bisa murah. Kok bisa? Enggak. Ya, bagaimana Anda keluar dari perang harga? Bagaimana Anda bisa romantis dengan customer Anda tanpa mikirin orang yang bakar-bakaran duit? Produk dan layanan tidak konsisten. Kita banyak terima komplain dari customer. Omsetnya bagus, tapi komplain di digitalnya bintang 1 ya. Produknya berubah-ubah. Ya, pesennya A, datangnya B, pesennya A, persepsi konsumen A, kemudian ternyata lebih buruk. Layanannya ngawur banget gitu ya. Nah, ini juga masalah bagaimana kita merecovery layanan juga nggak ngerti. Ya kalau konsumen marah kebangetan, kita pun ikut marah, akhirnya berkelahi. Atau ya, pakai mode sembunyi-sembunyi. Ya kalau konsumennya datang ya kita menghindar. Bisa bisa seperti itu, banyak yang seperti itu. Layanan kita nggak punya ilmu bagaimana melayani customer. Masalah yang berikutnya adalah kita tuh kok ngerasa sulit ya nyari SDM. Bahkan kalau kita pasang iklan tuh dibully gitu ya. Masa sih UMKM nyari sarjana yang pinter, terus nanti gajinya kayak gitu gitu ya. Atau pas wawancara yang diwawancara jauh lebih pinter gitu, kemudian kita bisnis owner minder, ngerasa bahwa UMKM itu nggak layak tuh dimasukin orang-orang pinter, nggak layak tuh dimasukin mahasiswa, dan ngerasa bahwa alah UMKM nggak mungkin lah saya kerja di situ. Salahnya yang, Pak, bisnis saya udah sekian tahun, tapi cuman cukup buat makan. Ya, jalan di tempat, hanya untuk bertahan. Ya, nggak bisa lain-lain, apalagi kompetitor udah luar biasa. Yang terakhir, biasanya, saya kok jadi takut ya, Pak, jadi pengusaha. Kenapa? Saya dikejar-kejar pajak, ya. Karena saya nggak bisa buat laporan, bla bla. Bagaimana mengantisipasi ini, bagaimana berdamai dengan ini, gitu ya. Jadi goal saya di UMKM adalah bertumbuh dan autopilot.
Caranya bagaimana? Ya, saya membangun 5 pilar ketika saya mendampingi teman-teman di UMKM. Pilar yang pertama, membangun pilar operasional. Dalamnya apa? Bagaimana kita membuat SOP, tapi mengimplementasikan, kemudian mengevaluasi SOP, kemudian menginstal ke semua SDM, melakukan evaluasi secara berkala, apakah SOP-nya ini memang benar-benar cocok, ataukah SOP-nya ini dapat dari online, kemudian kita copy, kemudian kita cetak, kita kasihkan ke karyawan, atau memang SOP ini sesuai kebutuhan. Di sini juga kita memberikan bagaimana standar layanan, bagaimana standar mutu produk, ya, bagaimana standar-standar lain kita masukkan di dalam SOP. Sehingga semua aktivitas di dalam perusahaan kita itu pakai sistem, bukan pakai budaya, bukan pakai maunya. Ya. Yang pilar yang kedua yang dibangun itu finance. Kita akan install sistem, ya baik software atau sistem, sehingga apa? Anda bisa melihat bisnis saya itu tumbuh, boros, sakit, sekarat, ya, atau memang benar-benar sehat banget. Selama ini Anda mungkin cuma tahu, oh saya punya duit dan saya bisa beli sesuatu. Tapi kalau ditanya, berapa untung bisnis kemarin? Anda gelagap-gelagap jawabnya. Sebenarnya bulan ini untungnya berapa? Anda juga nggak tahu. Nah, pilar yang ketiga itu yang dibangun adalah strategi marketing dan branding. Nah, ini nanti yang mengakibatkan bisnis Anda itu punya posisi yang berbeda dengan UMKM-UMKM lainnya. Sama-sama jualan soto, tapi Anda akan berbeda. Ya. Jadi kita akan bahas bagaimana produk Anda itu punya segmen. Produk Anda itu nggak hanya jualan produk. Ya. Nggak hanya jualan produk. Kenapa kayak gitu? Orang sekarang udah mulai jualan persepsi. Bisnis-bisnis yang besar itu tidak tentang hanya jualan produk. Ya. Contohnya, bisnis air minum. Ya. Itu air minum merek A itu nggak pernah direbus, nggak pernah dikasih gula, tapi bisnisnya besar, tidak hanya menjual benda, tapi menjual persepsi. Pilar yang keempat yang dibangun, human resource. Di mana sumber daya manusia itu kita anggap sebagai aset atau human capital. Ya. Di situ kita didik, kita filter dulu orang-orang yang masuk. Ya, orang-orang yang punya sevisi sama kita. Mau nggak dengan perusahaan saya yang kecil, Anda bekerja di sini, ya, kemudian kita latih dia, kita kasih pengetahuan, kita beri penghargaan, kita beri 5 kebutuhan karyawan itu secara bertahap. Ya. Kalau dia mau, ya silahkan. Kalau nggak mau, ya kita cari orang lain. Nah, yang terakhir, yang kita bangun motornya, yaitu bagaimana kita membangun leadership. Ya. Kita jadi business owner nggak harus pinter. Ya. Kita cukup bagaimana ngebangun orang, biar di industri kita itu banyak orang pintar. Kita mau ngebangun pemimpin. Sehingga kehadiran kita, bisnis itu tetap bisa berjalan. Kalau teman-teman punya masalah dengan bisnisnya, mari kita diskusi, ya seperti yang saya sampaikan tadi. Sampai ketemu, sukses selalu buat Anda.